Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi tes sumatif akhir satuan pendidikan atau ujian sekolah tahun 2023 tingkat SMP bagian 4. Soal nomor 16 sampai 20 itu soal menjodohkan ya. Jadi langsung saja. Soal nomor 16. Bu Yeni membeli satu lusin buku dengan harga 72.000. Buku itu dijual lagi dengan harga 6.300 setiap buku. Bu Yeni mengalami keuntungan atau kerugian sebesar, kita tulis dulu. Harga belinya adalah 72.000, tapi untuk satu lusin itu berarti 12 buah. Maka kita tulis harga belinya adalah 72.000 dan harga jualnya adalah 6.300, tapi harus dikali 12. Jadi hasilnya adalah 75.600. Oke, karena harga beli lebih kecil dari harga jual atau harga jual lebih besar daripada harga beli, maka pedagang akan mengalami untung. Tapi ketika sebaliknya harga beli lebih besar dari harga jual, maka pedagang akan mengalami rugi. Jadi Bu Yeni mengalami untung ya. Maka kita tulis untungnya dulu. Untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Jadi keuntungannya 75.600 dikurangi 72.000. Keuntungannya adalah 3.600. Rumusnya persentase untung per harga beli dikali 100%. Ini rumus ya. Keuntungannya tadi 3.600 per harga belinya 72.000 dikali 100%. Nolnya kita coret 2, 2, 0, 0. Kita bagi 36 dibagi 36 dapat 1, 72 dibagi 36 dapat 2. Jadi tinggal kita coret 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 5%. Jawabannya yang C, mengalami untung 5%. Lanjut soal nomor 17. Harga 4 jaket dan 5 topi adalah 600.000. Sedangkan harga 3 jaket dan 2 jenis topi yang sama adalah 380.000. Harga sebuah jaket dan 3 topi adalah, untuk jaket kita misalkan sebagai X dan untuk topi kita misalkan sebagai Y. Jadi untuk kalimat pertama 5 jaket dan 6 topi adalah 600.000. Jadi kita tulis 4X dan 5Y sama dengan 600.000. Lalu 3 jaket dan 2 topi adalah 380.000. Jadi 3X dan 2Y adalah 380.000. Lalu kita samakan, kita akan mengeliminasi X, berarti yang disamakan harus X ya. Ini ada angka 4 dan angka 3, berarti kita jadikan 12. Maka yang atas kita kali dengan 3, yang bawah kita kali dengan 4. Kita kalikan 4 kali 3 12X ditambah 5 kali 3 12 berapa? 15Y sama dengan 6 kali 3 18. Lalu yang bawah dikali 4, 3 kali 4 12X ditambah 2 kali 4 itu 8Y sama dengan 38 dikali 4 1.520.000. Kita eliminasi ya. 12 dikurangi 12 habis, tidak perlu ditulis. 15 dikurangi 8 itu 7. 1.800 dikurangi 280.000. Jadi Y sama dengan 280.000 dibagi 7. Maka Y-nya adalah 40.000. Kita substitusikan Y ke persamaan yang mudah, yang bawah aja ya. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 380.000. 3X ditambah 2, Y-nya kita ganti dengan 40.000 sama dengan 380.000. Jadi 3X ditambah 2 kali 40 itu 80.000 sama dengan 380.000.
Jadi 3X sama dengan 380.000. 80 pindah ke kanan jadi min 80. Jadi 3X sama dengan 300.000. X-nya adalah 100.000. 300.000 dibagi 3 itu 100.000 ya. Lalu kita akan mencari soalnya. Mintanya adalah sebuah jaket dan 3 topi. Berarti X plus 3Y. Jadi X plus 3Y sama dengan X-nya tadi adalah 100.000 ditambah 3 kali 40.000. Jadi 100.000 ditambah 120.000. Jadi hasilnya 220.000. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 18. Hasil dari 3 akar 5 dikali akar 125 dikurangi 12 akar pangkat 3 dari 64 adalah, kita ketika menemukan soal seperti ini, kita harus mendahulukan perkalian, kali atau bagi. Lalu kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Berarti harus kita kalikan dulu ya. Tiga dikali akar 5 kali 125 itu adalah 625. Dikurangi 12 kali akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Jadi 64 itu kan 4 pangkat 3 dikali ini ada sepertiga, tinggal dicoret ya, jadi hasilnya 4. Jadi 3 dikali akar 625 itu 25 dikurangi 12 kali 4 48. Jadi 3 kali 25 75 dikurangi 48. Hasilnya adalah 27. Jadi jawabannya adalah F. Lanjut soal berikutnya. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 24 adalah, jadi kita faktorkan ya. Ketika dikali hasilnya harus 24. Ketika ditambah hasilnya itu yang tengah itu min 10. Berapa angkanya? Jika butuh bantuan maka kita bisa gunakan yang perkalian. Faktor dari 24 itu adalah 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Ini ada sepasang-sepasang, tinggal kita pilih ya. Karena ketika dikali hasilnya 24 dan ketika dijumlah hasilnya min 10, maka angkanya adalah 4 dan 6. Jadi kita tulis 4, 6, 4, 6. Karena hasilnya negatif, maka dua-duanya kita beri negatif. Kita cek. Min 4 kali min 6 hasilnya 24, betul. Min 4 ditambah min 6 hasilnya adalah min 10, betul ya. Jadi tinggal kita masukkan X, hasilnya tadi min 4 dan min 6. Salah satu akar berarti X min 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah 4. Dan yang sebelah kanan X min 6 sama dengan 0, maka X adalah 6. Jadi jawabannya 4 atau 6. Yang H. Jawabannya adalah 4. Lanjut soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Panjang CE dan DE berturut-turut adalah, jika bertemu dengan soal seperti ini, bisa kita uraikan dulu gambarnya menjadi dua gambar yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Yang pertama adalah segitiga ACB. Untuk segitiga ACB kita tulis dulu ya, AB-nya adalah 4 ditambah 12, maka AB-nya adalah 16, AC-nya 14. Kemudian kita gambar segitiga yang kecil, segitiga DBE, tapi bentuknya sama tapi ukurannya berbeda ya. Ini ada titiknya, yang ada titiknya adalah huruf D. Kemudian dari kedua gambar segitiga ini, segitiga ACB dan segitiga DEB yang besar dan yang kecil itu ada huruf yang sama. Namanya berhimpit ya. Huruf yang sama tersebut adalah huruf B. Maka B-nya
kita kasih simbol X, B-nya berhimpit, maka besarnya sama. Jadi yang belum ada adalah huruf E. Kita letakkan di sini E. Tinggal kita masukkan EB-nya 8, DB-nya 12. Pertanyaan yang pertama, mencari panjang CE. Panjang CE kita cari dengan perbandingan AB per BE sama dengan BC per BD. Oke, AB-nya adalah 16 per BE, BE-nya 8 sama dengan BC-nya belum ya, kita cari BC-nya dulu. BC ini adalah CE ditambah 8. Kita tulis di sini CE ditambah 8. Jadi BC-nya CE ditambah 8 per BD-nya adalah 12. Oke, bila kita coret 16 dibagi 8 dapat 2, 8 dibagi 8 dapat 1. Baru kita kali silang. Oke, kita kali silang. CE plus 8 sama dengan 2 dikali 12 itu 24 ya. Jadi CE sama dengan 24 dikurangi 8. 8 positif, pindah ke kanan maka jadi negatif. Jadi CE-nya adalah 24 dikurangi 8, 16 cm. Oke, lalu kita masih harus mencari DE dengan perbandingan AB per BE sama dengan AC per DE. AB-nya 16, BE 8, AC 14, DE-nya belum diketahui. Jadi kita kali silang. 16 DE sama dengan 14 kali 8. Ini ya. Jadi DE sama dengan 14 kali 8 per 16. Boleh kita coret, dibagi 8 dapat 1, dibagi 8 dapat 2. 14 bagi 2 itu adalah 7 cm. Jadi jawabannya adalah 16 cm dan 7 cm. Yang J 16 cm dan 7 cm. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal ujian sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.